Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman sedulur, pada malam hari ini saya bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lapang urip. Terima kasih wadah yang namanya YouTube, handphone. Dan terima kasih sekali pada teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mendengarkan konten YouTube saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, kembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berceramah ataupun tausiah, saya hanya ingin berbagi di sebuah sosial media YouTube ini. Alhamdulillah, yang pernah saya lihat, yang pernah saya baca ataupun dari kiriman WhatsApp, Facebook dari teman saudara teman di grup WhatsApp saya, semuanya benar dan itu yang terjadi di kehidupan saat ini. Saya ingin membalas, mengomentari ini yang baru saja dikirim saudara saya dan juga Pak Supono yang di Pekanbaru. Alhamdulillah beliau sangat-sangat baik sekali dengan saya. Dan juga teman tetangga saudara-saudara saya di sekitar saya yang sering kali bermain ke rumah saya, yang pastinya saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia dan dimudahkan atas segala keinginan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman sedulur, di tempat yang sama di rumah saya masih sambil saya beraktivitas mempersiapkan perdagangan istri saya besok pagi. Saya ingin berbagi dan mengomentari satu kiriman video tadi dari Pak Supono ya, seorang Gus ya. Kembali renungkan kata-kata saya tidak pernah menghakimi teman sedulur, karena kalimat-kalimat yang terucap dari ucapan siapapun, tokoh panggilannya sudah wow, terkenal sekali, seorang Gus, orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat takdim dengan beliau itu sangat banyak sekali. Tapi ucapannya sering mengatakan sangat-sangat seolah-olah dia itu setara dengan Allah, dengan Tuhan itu. Bahwasanya mengatakan Allah itu memerintah malaikat. Allah itu suka orang seperti ini, Allah itu tidak suka hal-hal itu bukan Allah. Allah itu maha baik. Enggak ada yang tidak disukai Allah. Jangan kau samakan dengan pikiran. Allah itu disamakan dengan pikirannya. Itu saja saya mengomentari. Itu ilmu dia, walaupun panggilannya sudah seperti apapun, jika ucapannya itu sudah sangat-sangat seolah-olah dia itu tahu Allah itu seperti apa, padahal Allah itu tidak akan bisa ditembus akal pikiran manusia, sehebat apapun manusia itu. Ketahuilah teman sedulur, jangan pernah lari dari contoh Nabi kita Muhammad SAW, contoh-contoh suri teladan napak tilasnya para wali dan orang tua kita, kakek nenek kita, selalu menyuruh kita untuk menjadi orang yang baik. Ya teman sedulur, jadi Allah itu panggilan dari umat Islam, ataupun kita dengan berbahasa nasional memanggil Tuhan. Kalau saya panggil ya Robbi ataupun semesta ini, kepadanya ya Rahman, itu Allah, zat yang maha meliputi teman sedulur. Allah itu menggerakkan semua ciptaannya di muka bumi ini, agamanya apapun, sukunya apapun, dengan waktu yang sama, dengan keinginan yang berbeda-beda. Bayangkan teman sedulur, ada yang mengaji, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berolahraga, ada orang yang berenang di lautan, ada di pegunungan, ada di mana saja aktivitas. Saya saja sambil seperti ini aktivitas, sambil ngonten, saya sambil merokok, Allah gerakkan semua. Itu yang saya yakini. Namun jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Saat ini, detik ini, aktivitas manusia di alam jagat raya ini Allah yang menggerakkan. Itu keyakinan saya. Kalau ada orang yang keyakinan lain, Allah di sana, Allah begini, Allah ini, jangan pernah ikut-ikutan. Itu walaupun sebutannya apapun di agama Islam, sudah menyekutukan dirinya dengan Tuhan. Dia itu orang yang sok tahu tentang Allah, tentang Tuhan itu. Nggak akan bisa ditembus akal pikiran manusia.
Allah seperti apa? Kita itu manusia sangat kecil sekali. Kita tidur, apa yang terjadi? Bahkan menceritakan di alam-alam kematian, alam surga, neraka, alam yang sudah pernah kita lalui, teman-teman. Kalau Islam itu ada alam ruh, alam kandungan. Di dalam kandungan itu kita sudah diberi nikmat. Ada alam di situ. Kita itu ingat nggak di situ? Sayang sekali. Namun mereka banyak orang yang menolak dini. Luar biasa. Nggak apa-apa, teman sedulur. Itulah ilmu-ilmu mereka. Mereka yang mengucap, orang itu yang berbicara, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santrinya, orang-orang yang takdim padanya. Karena ucapan dialah yang bertanggung jawab sendiri kelak fitunya sampai dia memiliki amal. Baik teman sedulur, alhamdulillah saya sambil merokok. Dan atas satu lagi nih kiriman di video di WhatsApp saya. Jadi saat ini banyak sekali orang yang sangat-sangat sudah luar biasa mengaku-ngaku memiliki nih peninggalan Rasulullah SAW. Bahkan rambutnya Rasulullah aja di museum kan, dibawa ke Indonesia. Sandalnya dibawa ke Indonesia. Dia datangi, dia cumi, dia gini. Saya kasih satu pemikiran saya yang pastinya renungkan teman sedulur. Kalau saya punya kakek dan kakek saya punya kakek dan kakeknya kakek saya ini punya kakek, itu saya yakin ketika ada orang datang ke saya tanya, Mas sampean punya kakek, kakek sampean punya kakek, dan punya buyut kakeknya kakek sampean itu, yakin apa enggak? Saya yakin. Apa buktinya ketika orang itu bertanya? Saya enggak punya bukti, namun saya yakin. Kalau orang itu bicara, ini buktinya mas, ini kakeknya kakek sampean punya kakek, buktinya ini bajunya ini, atau sandalnya, saya malah nggak percaya. Itu orang itu saya bilang pembohong. Tuh, pahami teman sedulur. Renungkan kata-kata saya. Saya yakin kakek saya ini punya kakek, dan kakeknya kakek saya punya kakek lagi. Saya yakin. Tapi saya nggak punya bukti apa-apa. Namun ketika ada orang yang datang ke saya punya bukti, itu malah saya nggak percaya. Sama. Saya yakin Rasulullah itu punya rambut. Rasulullah dulu mungkin punya sandal, entah sandalnya seperti apa. Atau Rasulullah itu punya keturunan siapa-siapa. Saya yakin Rasulullah punya keturunan. Yakin saya. Tapi ketika ada orang datang membawa ini loh, saya punya bukti bahwa ini rambutnya Rasulullah, ini sandalnya Rasulullah, saya malah nggak percaya. Itu pembohong bagi saya. Renungkan kata-kata saya untuk panjenengan teman sedulur, bahwa untuk kehidupan panjenengan sehari-hari, ketika ada orang mengaku, nih kalimatnya nih, ketika panjenengan teman sedulur seperti saya yang saya katakan tadi, saya punya Allah, saya punya Tuhan, Allah yang saya yakini, yang menciptakan, yang menggerakkan, yang memberi nikmat semua di alam dunia ini, agamanya apapun, sukunya apapun, walaupun tidak pernah beragama, saya yakin Allah kasih, Allah maha pengasih, maha penyayang. Dan saya yakin, apa buktinya? Saya tidak punya bukti, karena saya yakin. Tapi ketika ada orang yang mengatakan ini buktinya bahwa Allah itu pernah ngomong dengan saya, Allah pernah bicara dengan ini, saya malah nggak yakin. Itu bohong, karena nggak bisa ditembus akal pikiran manusia. Baik teman sedulur, sedikit cerita yang pastinya saya ingin membeberkan hal itu tidak cukup waktu, hanya sebentar. Namun beberapa ucapan-ucapan yang keluar dari mulut saya berani bertanggung jawab, karena semua yang panjenengan lihat, yang saya lihat, yang kita dengar, kita baca, semua itu benar. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengatakan itu orang itu bodoh, tolol, ataupun haram, kafir, laknatullah, jangan. Karena Allah maha baik, Allah maha pengasih dan maha penyayang pada siapa saja di alam dunia ini.
Kembali saya doakan teman sedulur, agamanya apapun, sukunya apapun, panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan. Di dunia ini bahagia, mati masuk surga, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.